Selamat malam, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pendengar yang berbahagia, warga jemaat GKI Eloi Yaukan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya, Penatua Dorothea Rumparmpam, dari Gedung Gereja Eloi Yaukan Sentani di malam hari ini. Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Untuk itu, kita akan mempersiapkan hati, mempersiapkan seluruh kehidupan kita, dan kita akan masuk di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpin dan tuntunlah kami. Utuslah kuasa Rohul Kudus-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, firman Tuhan bagi kita di malam hari ini terdapat di dalam Yesaya 50, Yesaya pasal 50 ayat yang ke-10. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang ke-10 dengan perikop ketaatan hamba Tuhan. Ayat 10 berbunyi, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saya ulangi sekali lagi, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, tema sederhana bagi kita di malam hari ini berbunyi, hamba yang setia. Tema kita berbunyi, hamba yang setia. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, Nabi Yesaya adalah salah satu hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa pada zamannya. Yesaya menyadari panggilannya bahwa ia dipanggil terutama untuk menjadi nabi Tuhan yang menyuarakan isi hati Tuhan kepada bangsa Yehuda. Kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Menjadi seorang hamba Tuhan harus memiliki perilaku yang baik yang memuliakan Tuhan.
Seorang hamba Tuhan harus mencerminkan Tuhan yang ia layani dalam seluruh aspek hidupnya. Tidak hanya melalui perkataan yang ia sampaikan di atas mimbar, tetapi juga dari apa yang ia lakukan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bertetangga, dan juga kehidupan keluarganya. Bahkan seluruh kehidupannya harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, dalam Yesaya pasal 50, kembali Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan telah memberikan kepada Yesaya lidah seorang murid. Yesaya sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, pertama-tama harus menjadi murid. Terlebih dahulu belajar dari Yesus sebelum akhirnya menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, satu hal yang kita pelajari dari Yesaya sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, pertama-tama harus menjadi murid lebih dahulu sebelum dapat memuridkan orang lain. Terlebih dahulu belajar dari Yesus. Lidah adalah salah satu indera terpenting yang dimiliki seorang hamba Tuhan. Karena dengan lidah ia memuji dan memuliakan Tuhan dan juga mengajar orang lain. Tetapi lidah juga sangat mudah digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Oleh karena itu penting bagi seorang hamba Tuhan untuk memiliki lidah seorang murid yang hanya menyampaikan apa yang diterima gurunya, yaitu Tuhan sendiri, kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, terkait dengan hal itu, sebelum seorang hamba Tuhan memiliki lidah yang dapat memberi semangat bagi orang-orang yang letih lesu, hamba Tuhan tersebut perlu memiliki telinga seorang murid. Seorang murid harus mendengarkan apa yang diajarkan gurunya. Ia tidak boleh mendengarkan apa yang diajarkan orang lain, tetapi harus fokus mendengar suara gurunya. Ketika seorang murid memberontak dan tidak mau mendengarkan suara gurunya, maka di mata guru tersebut, orang itu sudah bukan muridnya lagi. Ketika murid tersebut sudah memiliki tingkatan yang sama dengan gurunya, barulah sang guru boleh menyatakan bahwa murid tersebut telah lulus dalam pelajarannya. Jadi jika seorang murid tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru tersebut, bagaimana mungkin bisa memiliki tingkatan yang sama dengan gurunya? Selain itu, seorang hamba Tuhan juga harus memiliki hati seperti murid. Sama seperti dunia membenci Yesus, karena Yesus tidak berasal dari dunia.
maka seorang hamba Tuhan juga harus siap dibenci oleh dunia karena ia adalah murid Yesus. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, di sini Yesaya menggambarkan dengan jelas sekali konsekuensi atau risiko yang harus ditanggung seorang hamba Tuhan, yaitu ketika ia harus mengalami aniaya, maka ia harus siap menerimanya. Hal ini sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa jika ada orang yang menampar pipi kanan kita, maka kita pun harus memberikan pipi kiri kita. Kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat 39. Bapak Ibu pendengar di rumah yang berbahagia, tidak mudah menjadi hamba Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar untuk dapat memiliki perkataan, pendengaran, dan hidup yang sesuai dengan standar Yesus. Menjadi hamba Tuhan bukan hanya membayangkan hal-hal yang enak saja, tetapi juga harus siap menghadapi aniaya yang mungkin harus kita terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar sekalian, untuk itulah seorang hamba Tuhan harus memiliki sikap hati sebagai murid yang selalu memiliki keinginan dan kerinduan selalu belajar dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu pendengar yang berbahagia, ayat 10 dalam bacaan kita tadi dijelaskan tentang pengharapan yang adalah sebuah kepastian bahwa Tuhan akan membenarkan orang yang taat dan setia melakukan panggilannya sebagai hamba. Hamba yang taat terus menyampaikan berita keselamatan dan berita pertobatan. Juga mereka yang sadar dan menolak Tuhan, mereka terbakar oleh cara hidup mereka yang jahat dan akan menghadapi penghukuman Tuhan. Bapak, Ibu pendengar sekalian yang berbahagia, khususnya Yesaya 50 ayat 11 merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya yang dipenuhi dalam diri Yesus Kristus. Pelayanan Yesus Kristus di sepanjang hidupnya ditandai dengan 3 hal penting. Pelayanan yang pertama, dengan lidahnya menyampaikan firman Tuhan dan berbagai pelajaran, khotbah, teguran, penghiburan, serta memberi dorongan kepada yang letih lesu dan berputus asa. Pelayanan Yesus Kristus di sepanjang hidupnya yang kedua, dengan telinganya yang tajam dan terlatih, selalu siap mendengar keluhan permohonan, penuh pemahaman serta kepedulian kepada orang lain. Pelayanan Yesus Kristus di sepanjang hidupnya yang ketiga, dengan telinganya dalam sikap taat kepada Bapa
dengan konsisten yang tinggi. Ia rela mengorbankan jiwa, raga, serta kemuliaannya dan kasihnya kepada umat manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, warga jemaat yang berbahagia, hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan bahwa Dia naik ke surga, tetapi Dia tidak membiarkan murid-muridnya berjalan sendiri. Tuhan Yesus tidak membiarkan Bapak, Ibu, dan saya berjalan sendiri dalam hidup. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya dan semua orang percaya, Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan Ia sendiri menjadi penolong bagi kita semua. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Bapak, Ibu pendengar yang berbahagia, kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu pendengar yang berbahagia, marilah kita masuk di dalam doa di malam hari ini. Marilah kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu, ya Allah, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan, Engkau telah menjaga melindungi kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada di saat ini. Terima kasih Bapa. Bapa, firman yang kami baca dan kami renungkan di malam hari ini, kiranya Engkau mau datang melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Sempurnakanlah firman ini, agar firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami memahami setiap perkataan-Mu, dan hendaknya kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus, di malam hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh warga jemaat GKI Eloi dari week 1 hingga week 6, dalam seluruh kehidupan mereka, dalam seluruh aktivitas mereka tiap-tiap hari. Tuhan, hamba bawa seluruh kehidupan mereka ke hadapan Bapa. Kiranya Engkau memberkati, Engkau lindungi mereka hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa apabila ada anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Engkau datang, berikanlah kesembuhan bagi mereka. Ada yang putus asa karena berbagai masalah yang mereka hadapi di dalam keluarga mereka. Mungkin masalah keuangan,
makan dan minum, atau masalah pendidikan anak-anak mereka. Bapa, Engkau datang dan menolong mereka. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk menolong kami umat-Mu. Hamba mohon di saat ini Tuhan, kiranya Engkau datang dan memberkati kami sekalian. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh anak-anak kami di dalam jemaat GKI Eloi Yaukan Sentani ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang masih kecil, yang di dalam kandungan, Tuhan Engkau memberkati. Anak-anak kami yang sekolah di PAUD, di TK, di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sekalipun Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau beri hikmat akal budi bagi mereka ya Bapa, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah sumber hikmat bagi kami. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau siapkanlah lapangan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Di malam hari ini juga hamba berdoa menyerahkan janda duda, anak yatim piatu, lansia di dalam jemaat kami. Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau cukupkan kebutuhan hidup mereka, agar dalam hidup mereka tidak merasa berkekurangan, dan mereka hidup tiap-tiap hari ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan, karena Tuhan Engkau menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, di malam hari ini juga hamba berdoa menyerahkan situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Ancaman COVID-19 yang menyerang kehidupan kami manusia di saat ini. Bapa, kami mohon kepadamu, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk menghadapi penyebaran virus corona atau COVID-19 di seluruh kehidupan kami, di Indonesia, di Papua, bahkan kami di Kabupaten Jayapura. Bapa, hamba berdoa menyerahkan para medis, dokter, relawan kemanusiaan, TNI Polri, mereka yang bekerja di garda terdepan, yang terus bekerja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, hamba minta, berkatilah mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan ekstra. Tuhan, Engkau menjadi penjaga dan penolong bagi mereka dikala mereka bekerja merawat pasien-pasien yang terjangkit virus corona. Bapa di dalam sorga, hamba juga minta kepadamu, berkatilah keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan, suami, istri, bahkan anak-anak mereka, orang-orang tua mereka, orang-orang terkasih mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka, agar mereka setia untuk melayani orang-orang yang terjangkit virus corona ini. Bapa di dalam sorga, di malam hari ini juga hamba berdoa menyerahkan mereka yang terjangkit virus corona, yang sementara terbaring di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan, Engkau menjumpai mereka. Engkau memberkati makan, minum, obat-obatan yang mereka konsumsi, vitamin-vitamin yang mereka konsumsi, agar semuanya boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bapa, nyatakanlah mujizat-Mu bagi mereka. Apabila mereka sembuh, mereka kembali dan bersaksi
demi kebesaran nama-Mu. Mereka bersaksi bahwa mereka sembuh itu karena berkat dan campur tangan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu pemimpin-pemimpin kami. Dari pusat sampai kepada daerah yang terkecil sekalipun, RT RW Tuhan. Berikanlah hamba-hamba-Mu ini hikmat dan pengetahuan untuk terus berjuang untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia, di Provinsi Papua, tetapi juga kami di Kabupaten Jayapura. Bapa di sorga, beri hamba-hamba-Mu ini sehat dan kuat, agar mereka terus memberi yang terbaik bagi kami, masyarakat yang dipimpinnya, terutama seluruh masyarakat yang mendiami negeri dan tanah Papua. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau buat bagi kami dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, inilah permohonan kami. Inilah seru sembahyang kami yang kami bawa kepadamu di malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau dengar dan sahuti doa kami menurut kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Janganlah kehendak kami yang jadi ya Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Bapa, inilah kami. Lebih dari itu Tuhan, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dosa yang kami selalu perbuat melawan perintah dan kehendak-Mu, melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami, agar kami juga layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah kami ya Allah. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu, Allah Bapa dalam sorga. Amin. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, demikianlah perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Shalom dan selamat malam untuk kita sekalian. Warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua informasi yang hendak kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di malam hari ini. Informasi yang pertama, diberitahukan kepada warga jemaat GKI Eloi Yaukan Sentani bahwa pelayanan kunjungan tengah tahun akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Jadwal akan dikirim kepada setiap keluarga. Untuk itu, sangat diharapkan setiap warga jemaat untuk mempersiapkan dirinya untuk menerima perkunjungan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Informasi yang kedua, bagi Bapak Ibu Majelis Jemaat GKI Eloi Yaukan Sentani yang mengikuti siaran renungan malam ini, sangat diharapkan keterlibatannya sebagai sebuah tanggung jawab kepada Tuhan yang memanggil kita melalui pelayanan ini dalam Jemaat GKI Eloi Yaukan Sentani. Demikian informasi yang kami sampaikan di malam hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, disampaikan terima kasih.
Shalom dan selamat malam bagi kita sekalian. Onomi.